Salam sejahtera dan salam untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berjumpa kembali pada ibadah sektor. Dan ibadah sektor kali ini merupakan perdana buat tahun 2021. Namun demikian kami akan dan percaya semangat kita tidak berkurang walau kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam ibadah sektor malam hari ini, supaya berkat Tuhan itu kelak menjadi milik kita di tengah kesetiaan kita mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah kami dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala karunia-Mu yang memberi kesehatan kepada kami hingga pada saat malam hari ini. Dan kami boleh melaksanakan ibadah sektor ini di tengah-tengah keluarga kami. Berkatilah kami Tuhan, kuasa Roh Kudus memenuhi persekutuan kami, agar kami dimampukan untuk mengerti makna dari firman Tuhan yang akan diperdengarkan hamba-Mu pada malam hari ini. Dengarkan kami Tuhan saat kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Khotbah kita Bapak Ibu Saudara-saudara pada ibadah sektor malam hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 9 dari ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sebelum nas itu diterangkan, mari kita sama-sama dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman tersebut. Saya sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi kita manusia pastilah mempunyai hak dan kewajiban di tengah-tengah kehidupan kita. Hak dan kewajiban dalam keluarga, hak dan kewajiban dalam masyarakat, hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bernegara, terutama dalam soal ketuhanan atau urusan keagamaan. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Menurut etika umum, seseorang harus mengedepankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Ibarat filosofi orang Batak yang mengatakan, unang pajolo gogo papudi uhum, mula mangalaka tujolo perludo tailiono tontupudi. Artinya, jangan sampai mengandalkan kekuatan tanpa berpikir tentang suatu kepatutan. Salah satu hukum asasi manusia. Demikianlah Rasul Paulus dalam rangka pelaksanaan penginjilan di daerah-daerah penginjilan yang dikerjakannya, ia melaksanakan dengan baik kewajibannya sebagai penginjil tanpa menuntut haknya dan mendahulukan kewajibannya sebagai pemberita Injil. Ia mengesampingkan haknya sebagai rasul. Meskipun dalam penginjilan itu ia membutuhkan dana, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan penginjilan itu sendiri. Dan menurut Paulus,
kewajiban mewartakan Injil itu sudah termasuk upah baginya. Ibu bapak terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum khotbah ini ada dicatat bahwa Paulus mengemukakan hal-hal yang pantas dia terima oleh pemberita Injil dari anggota jemaatnya. Oleh karena penginjilan itu dapat mensejahterakan kehidupan warga jemaat, maka wajarlah juga penginjil dapat bagian di dalamnya. Namun, Rasul Paulus menekankan keutamaan pemberitaan Injil itu ketimbang haknya sendiri. Sebab pemberitaan Injil itu merupakan keharusan baginya. Bahkan Paulus mengatakan, celakalah aku kalau tidak melakukannya. Namun pun demikian, perhatian warga jemaat tetap diharapkan dalam mendukung pekerjaan penginjilan itu sendiri. Warga perlu menyadari bahwa penginjilan yang diembankan kepada seseorang bukanlah semata-mata atas kehendaknya sendiri, melainkan itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Sehingga pekerjaan itu wajar dihormati dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Artinya saudara-saudara, walaupun pemberita Injil itu tidak menuntut haknya, namun jika pekerjaan itu tetap dilakukan secara full time, sungguh-sungguh, maka haknya haruslah diperhatikan oleh jemaat. Ibu bapak saudara-saudara, sesungguhnya Rasul Paulus memiliki hak istimewa lebih dari warga masyarakat biasa. Namun ia tidak mempergunakan haknya itu. Ia tidak menganggap dirinya di atas warga masyarakat, di atas warga jemaat. Ia tidak ingin disanjung, dihormati melebihi yang lain. Ia tidak ingin dipuja atau dipuji dan sebagainya. Melainkan ia menyadari bahwa tugasnya ialah menjadi pelayan Tuhan. Artinya, dia sadar bahwa dia hamba bagi Tuhan untuk melayani sesamanya. Inilah pribadi yang terdapat dalam diri Rasul Paulus. Sikap itu adalah untuk tujuan yang mulia, yakni untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Jika Rasul Paulus berkata, ia seperti Yahudi di antara orang Yahudi, seperti Yunani di antara orang Yunani, seperti yang lemah di antara yang lemah, seperti yang tidak taat pada hukum Taurat di antara orang tak tidak hukum Taurat, dan seterusnya dan seterusnya. Jika Paulus berkata seperti itu, bukan berarti saudara-saudara ia tidak punya pendirian. Bukan berarti Paulus itu orang yang pelin-pelan, tidak punya pegangan dan tidak punya sikap yang jelas. Tetapi hal seperti itu Paulus lakukan. Paulus katakan dengan satu maksud, untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya orang dari berbagai golongan dibawa kepada Tuhan Yesus. Tugas kepelayanan itulah yang paling menonjol di dalam diri Rasul Paulus, dengan prinsip pengorbanan seperti keteladanan dalam diri Yesus Kristus. Dengan cara demikian itu, Rasul Paulus meyakini bahwa dia akan turut mendapat bagian di dalam Injil yang diwartakannya itu. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi suatu hal yang mendasar saudara-saudara dalam pelayanan gereja yang berintikan kepada prinsip pelayanan dengan pengorbanan. Sehingga dalam rangka melakukan pemberitaan Injil itu memang sangat berbeda dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya di dalam dunia ini. Pekerjaan memberitakan, mewartakan Injil intinya adalah membawa orang sebanyak-banyaknya kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh keselamatannya, seraya menampilkan kehidupan yang patut diteladani oleh warga jemaat, khususnya sikap yang mengedepankan kewajiban sebelum mengharapkan dan menuntut hak. Saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan,
hal-hal yang berharga yang menjadi pelajaran dan renungan yang dapat kita lihat, dapat kita pelajari dalam khotbah kita pada malam hari ini, berintikan penekanan bahwa Tuhan Allah adalah sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita di dalam melaksanakan tugas pewartaan Injil Kerajaan Allah itu sendiri di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menyampaikan himbauan-himbauan berikut ini yang perlu kita ingat selalu di tengah kehidupan kita. Pertama, untuk warga jemaat, supaya tetap memperhatikan para pelayan jemaatnya yang sungguh-sungguh dan setia melayani Tuhan. Karena yang mereka kerjakan itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak sendiri. Yang kedua, untuk para pelayan jemaat, utamakanlah kewajiban tugas penginjilan daripada hak. Karena upah terbesar kita harapan adalah turut memperoleh kemenangan dan keselamatan dalam Injil yang kita beritakan. Tidak semua orang yang diberi kesempatan mewartakan Injil. Karena itu saat Tuhan memberikan kita kesempatan menjadi pemberita Injil, itulah upah terbesar kita yang harus kita syukuri di tengah kehidupan ini. Karena ini maju terus, pantang mundur, dengan berharap Tuhan adalah penolong kita yang setia. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu yang telah menyertai hidup kami. Firman-Mu mengingatkan kami pada malam hari ini untuk menyadari bahwa kewajiban seorang Kristen adalah mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Panggilan khusus yang telah Kau buat kepada kami pelayan-pelayan-Mu, biarlah itu kami imani di tengah perjalanan hidup kami sekarang juga tanpa banyak alasan dan dalih. Warga jemaatnya juga Tuhan ingatkan untuk senantiasa mendukung kegiatan pelayanan pekerjaan Injil di tengah-tengah dunia ini, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan, supaya semakin banyak orang terpanggil memperoleh kehidupan yang kekal di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini menjadi berkat buat kehidupan kami, buat keluarga kami, buat jemaat-Mu juga yang berada di tengah-tengah kehidupan dunia. Pada saat ini juga, kuatkan kami Tuhan, dengarkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.